Baik, selamat sore teman-teman. Sore, Pak. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelumnya saya kenalkan, saya Kasino Martowilangun, saya pengampu dosen kewirausahaan, ya, kewirausahaan sebagai bekal nanti menjadi calon sarjana. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengikuti kami dengan baik ya. Nah, kewirausahaan apa itu? Nah, di sini adalah merupakan implementasi dari berbagai ilmu, ya, ilmu nih ya, dan teori baik manajemen maupun non manajemen. Nah, apa itu non manajemen? Sudah ada tentang produk, jasa, dan turunannya. Turunannya itu banyak ya, produk ini ABCD, turunannya ABCD. Kemudian yang dapat membentuk sebuah atau seorang mahasiswa menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha yang memiliki ide usaha, gagasan yang brilian, kemudian paham situasi dan kondisi. Yang keduanya, mampu menciptakan lapangan kerja jika teman-teman sudah menjadi seorang pengusaha. Dan yang ketiga adalah memajukan ekonomi bagi nusa, bangsa, dan negara. Juga agama tentunya. Nah, inilah mata kuliah kewirausahaan. Ini sangat mulia sekali tujuannya. Apa yang akan dicapai dalam perkuliahan ini? Nah, di sini yang pertama adalah masalah sikap. Jadi teman-teman setelah mengikuti kuliah ini mempunyai jiwa atau sikap yang pertama bertakwa ya pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian beretika juga, ya punya etika itu, kemudian menjaga norma hukum, patuh pada hukum, kemudian juga bertoleransi dan punya jiwa mandiri. Nah, kemandirian, bertanggung jawab, peduli pada masyarakat, sosial dan sekitarnya, juga mempunyai sifat disiplin dan semangat berusaha. Itu yang paling pokok sebenarnya bagi seorang calon wirausaha. Mempunyai jiwa untuk semangat berusaha. Kemudian keterampilan pengetahuan. Nah, di sini apa yang didapatkan? Memahami konsep tentang manajemen POAC, ya. Contohnya itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu nanti akan melekat dalam kehidupan sehari-hari ketika menjadi seorang pengusaha. Nah, ilmu marketing juga, ilmu operasional, ilmu tentang keuangan, ilmu tentang SDM, berkomunikasi dengan baik, dan juga membuat rencana strategis bagi sebuah usaha atau perusahaan ketika nanti teman-teman sudah duduk di dalam sebagai pengusaha atau entrepreneur. Dan yang lainnya adalah tentang pendidikan khusus. Tentunya di sini teman-teman nanti menjadi seorang decision maker, pengambil keputusan. Bagaimana go or no go sebuah action perusahaan atau diapakan gitu ya. Kemudian action plan, nggak cuma bicara saja atau talk only, tapi action, jalankan itu. Kemudian tentang ilmu marketing, ilmu operasional juga, dan tentang bagaimana mengatur orang. Itu harus action, nggak cuma ngomong bla 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 gitu nggak, tapi masuk di lapangan, begini. Atur orang si A, si B, si C harus jadi apa, nah, semacam itu. Dan yang pendidikan umumnya adalah memiliki pemikiran yang logik. Jangan berpikir yang macam-macam. Nah, mahasiswa apalagi kita punya daya intelektualitas itu ya. Nggak cuma, itu dari langit, nggak kayak gitu. Logik pikiran kita, sistematis, bisa dijelaskan, kemudian kritis, juga menjadi problem solving. Menjadi seorang yang bisa memecahkan sebuah masalah. Nah, dan paham terhadap teknologi. Nah, inilah capaian yang akan dikejar atau didapat teman-teman ketika sudah belajar tentang ilmu kewirausahaan. Nah, baik, materi ini atau kuliah ini akan dijalankan selama 16 kali pertemuan. Nah, di antaranya adalah nanti ada UTS dan ada UAS. Nah, di pertemuan pertama kita belajar tentang rencana pembelajaran dan kontrak perkuliahan. Jadi apa yang kita dapat, tadi sudah saya sampaikan ya. Dan yang kedua adalah pengertian tentang kewirausahaan, membangkitkan jiwa semangat kewirausahaan, membangun mimpi, dan bagaimana action, ya, menggelar aksi. Nggak cuma, cuma mimpi saya pengen jadi pengusaha sukses gini, tapi cuma mimpi aja, ngomong sana sini, tapi nggak pernah action, ya nggak akan kejadian, gitu. Jadi harus aksi ya, harus jalankan. Kemudian yang ketiga di pertemuan ketiga itu kita bicara tentang wira swasta dan wanita wirausaha. Nah, ini juga tentang intrapreneurship. Nah, ada lagi, ada entrepreneurship, ada intrapreneurship. Nah, kita tahu bedanya apa di situ. Kemudian yang keempat masih tentang entrepreneurship, dan yang kelima adalah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang
wirausaha. Kita harus bagaimana sih ya, dari seorang bisa apakah cukup dengan duduk melamun aja, nggak kayak gitu, tapi ada perilaku sifat-sifat yang harus dimiliki. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang kreativitas dan inovasi. Karena itu adalah sebuah karakter supaya perusahaan itu bisa hidup. Kita harus berkreativitas dan inovasi. Kita buat produk juga harus diolah sedemikian rupa supaya produk itu cepat laku dijual. Nah, dan yang pertemuan ke-7 tentang kepribadian, temperamen seseorang. Ya, saya yakin teman-teman sudah paham lah gitu ya, tentang temperamen. Ada yang pemarah, ada yang misalkan jiwanya lemah atau seperti apa, mudah marah, mudah emosi. Nah, ini ketahuan nanti watak wirausahawan dan bagaimana meningkatkan produktivitas usaha. Dan di pertemuan ke-8 ini tentang UTS. Dan sebetulnya ada ujian tengah semester yang nanti akan dibarengi juga dengan tugas baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Ya, jelas di UAS. Nah, bagaimana ya evaluasinya? Evaluasinya seperti di sini ada hal-hal yang menjadi tugas dan penilaian ya di teman-teman itu. Pertama adalah tugas akademik. Nah, ini tugas ini meliputi apa? Nah, individu tadi atau tugas kelompok disesuaikan dengan kondisi ya perkuliahannya nanti seperti apa. Kemudian mahasiswa ini wajib mengumpulkan tugas secara individu ataupun kelompok, dikumpulkan saat UTS ujian tengah semester 1 kali dan saat UAS atau akhir semester 1 kali. Dan penilaiannya, nah ini kehadiran teman-teman nih menjadi poin 10%. Kemudian nilai tugas individu kelompok 20%. Kemudian nilai UTS-nya, bobotnya 30% dan nilai UAS-nya 40%. Makanya nih teman-teman harus serius belajarnya dan jangan main-main. Artinya apa? Belajar dengan baik dan benar supaya itu semua bisa tercapai. Nah, sementara standar nilai di sini ketika teman-teman mendapatkan nilai 80/100 adalah poinnya A baik sekali, 70-79 baik, dan nilai C itu 60-69. Dan 50-9 adalah kurang. Dan kalau di bawah 49 tentunya harus diulang atau tidak lulus. Oke, baik teman-teman, kita masuk di sesi materi. Ini adalah tentang selling skills. Ini kalau tidak salah tadi ada di meet ke-10. Bagaimana kita bisa menjual, how to sell our product, ya, bagaimana kita menjual produk kita. Nah, selling skill ini di pertemuan 9 kita bagaimana mengeksploitasi ya, terus mengimajinasi kira-kira apa yang bisa menjadi ide saya untuk menjadi produk atau yang bisa kita jual atau bisa kita create. Nah, intuisi kemajuan untuk kemajuan wirausaha, jalan menuju wirausaha sukses. Nah, ini tentunya nggak ujuk-ujuk kita masuk sukses itu nggak mungkin, pasti ada prosesnya. Ya, dari pola pikir, kemudian kita pikirkan, kita kaji, kemudian kita action. Tuh. Pertemuan 10 tentang bagaimana menjual ya. Kegiatan inilah menjual ini atau selling di sini adalah kegiatan yang sangat utama seorang wirausaha. Bagaimana kita bisa punya produk kalau nggak bisa menjual kan? Bagaimana bisa maju? Tetap ada produknya, ya kita bisa menjual. Nah, ini nanti di pertemuan 10. Pertemuan 11 tentang profil usaha. Kita mau membuat usaha seperti apa nih? Kita mau rintis usaha pedagang besar atau pedagang kecil atau menjadi seorang kreator. Sekarang tuh banyak istilahnya startup ya, startup yang kita bermain di IT misalkan. Nah, istilah kita mau di mana nih? Mau usaha tentang grosir atau toko seperti apa atau perusahaan seperti apa? Nah, di sini. Dan yang ke-12 ini tidak kalah pentingnya menjadi seorang leadership. Nah, ini kita harus mampu juga menjiwai tentang leadership. Kenapa? Karena kita punya anak buah, kita bakal punya karyawan, ya, punya klien. Nah, terutama di hal karyawan ini kita harus bisa mengatur mereka, mendelegasikan. Itulah jiwa kepemimpinan teman-teman nanti diuji di situ. Seorang pengusaha di situ, nah, mengatur orang, ya. Di sini keterampilan juga dengan yang berhubungan dengan bisnis. Kan pasti kita punya relasi-relasi kan, ada supplier, ada pemasok, ada klien, ada juga regulator, pemerintah. Nah, itu semua ada di depan kita semua itu. Jelas itu kan, itu kita akan hadapi semua.
Kemudian di 13, pertemuan 13 adalah tentang how to make the marketing plan. Nah, kita merencanakan sebuah pemasaran. Nah, di sini tentang marketing mix, konsep AIDA plus S, apa di sini kita bisa dalami. Nah, kita mengkolaborasi di sini, produk kita seperti apa, marketing mix-nya seperti apa, strateginya seperti apa. Di ke-14 ini adalah business plan. Nah, tadi baru bicara tentang marketing, tapi kita udah mulai global keseluruhan ini. Kita bicara tentang bagaimana how to make business plan. Oh, tahun sekarang saya bisnis tentang ini, berkembang tahun ini. Itulah business plan tadi kita buat steppingnya. Ada yang short term, jangka pendek, middle, jangka menengah, sampai ke long term, sampai jangka panjang. Nah, inilah business plan ini dari perencanaannya sampai ke keluar kerangka usaha. Bahwa ini layak nggak dijalankan usaha ini. Itu di situ di business plan itu. Kemudian di pertemuan ke-15, nah sini baru kita belajar namanya etika berwirausaha. Kenapa kita penting etika? Seorang itu nggak boleh bohong, nggak boleh nipu orang. Norma hukum dia harus pegang. Makanya etika, nyalip di tikungan katanya, wah teman ini langsung aja dikat. Itu nggak boleh. Kita punya etika. Kalau nggak nanti dijauhi, kita pasti mati bisnisnya. Nah, sini pengertian etika, menjaga etika, tentang konsumerisme, dan sampai ke budaya perusahaan. Kalau kita udah punya perusahaan, akan dibentuk seperti apa nih budaya kita nih? Budaya yang ramah, yang clean misalkan, clean government, perusahaan yang bersih, itu ini kita bawa nih. Ada perusahaan, saya yakin teman-teman udah banyak melihat lah di depan mata ya, ada perusahaan tipe A, kayak begini ya, perusahaan B kayak gini ya, kayak gini. Nah, itu. Dan yang terakhir nanti di pertemuan 16, yaitu tentang UAS ya, ujian akhir semester, di mana di situ juga ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, ada di sini teman-teman sudah dinyatakan lulus, bisa, dan mudah-mudahan sebagai bekal untuk menjadi seorang wirausaha. Namun kepercayaan kepada dia sebagai calon customer, ya, build trust. Gimana cara membangunnya? Seorang customer ketika datang ke tempat kita atau kita datang ke tempat mereka, kita harus betul-betul pede meyakinkan kepada dia bahwa produk kita ini betul-betul qualified. Nah, ya. Oke, kalau dia datang ke tempat kita, artinya apa? Dari sisi penampilan kita, lingkungan kita, tempatnya juga harus betul bisa dipercaya sama dia. Oh, ternyata bagus, mentereng, rapi, harum, wangi, dan sebagainya. Dia datang sini, dia merasa nyaman. Nah, itu dia pasti percaya, oh ini perusahaan bagus. Nah, itu ya. Oh, ini showroom atau toko atau apapun, kondisinya memang nyaman, bagus, saya percaya. Nah, itulah kita bangun. Kemudian yang kedua adalah dia pasti akan datang bertanya, menceritakan problemnya. Oh, saya punya masalah, saja tentang mobil misalkan. Saya punya mobil lama begini-begini, saya ingin beli seperti ini. Ikuti terus, namanya allow customer talk. Nah, jangan dipotong kalau dia bicara. Dia benar cerita, kita deketin, kita dengarkan baik-baik gitu ya. Kita dengarkan bagaimana dia bicara. Sampai nanti pada titiknya dia pasti akan mengatakan, oh saya punya masalah ini. Nah, ikutin terus. Setelah itu kita bisa mendapatkan namanya deep probing. Deep probing itu apa sih kedalaman masalah dia? Nah, karena kita sebagai pelayan dia, maka kita seolah menjadi konsultannya dia terhadap produk yang akan kita jual. Kalau ini sebelah mobil atau sebelah pompa air misalkan, kita harus paham banget nih tentang produk ini. Dan kita paham banget juga tentang masalah dia apa, sehingga akan terjawab. Nah, akan terjawab apa yang dia butuhkan. Itu kita harus bisa mendalami yang namanya deep probing atau problem masalah dia apa sebenarnya. Dan yang berikutnya adalah active listening. Kita harus mendengarkan secara baik-baik. Jangan sampai memotong di tengah pembicaraan mereka. Dia akan kecewa. Dengarin. Oh, jika perlu pembicaraan dia kita ikutin. Oh, dia hobinya main bola. Bicara tentang bola, ikutin. Oh, bola begini-begini Pak ya. Pemain ini begini. Oh, dia akan senang. Pasti akan senang. Ya itu. Kita dengarkan baik-baik. Jangan dipotong di tengah jalan. Kemudian clear needs. Nah ini. Kita tahu kejelasan apa kebutuhan dia datang ke sini. Oh, saya butuh mobil yang tipenya begini, yang iritnya bagian, kecepatannya sekian, catnya warna ini, kekuatannya sekian, sampai ke masalah garansinya. Kita jelaskan. Nah itu. Ya, clear needs. Jadi kebutuhannya jelas. Kita bisa menangkap. Kemudian show benefit. Nah, kalau kita punya produk mobil,
punya produk pompa air misalkan, kita tunjukkan, Pak, produk ini tipenya begini, keunggulannya adalah A, B, C, D. Kalau Bapak punya budget sekian, cocoknya ya tipe ini, tipe ini, tipe ini. Jelaskan. Nah, itu. Kemudian setelah itu value. Nah, value ini bicara value, ini justru yang menjadi titik pokok sebuah produk. Kalau teman-teman beli handphone ya, contoh beli handphone, ada Samsung, ada Oppo, ada iPhone. Nah, ini ketika budgetnya dia 10 juta, Bapak cocoknya produk ini. Oh, ini Pak value-nya. Produk ini sesuai dengan budget Bapak, dan ini punya keunggulan A, B, C, D. Dan dia kalau pegang handphone ini, dia nggak merasa lemah, tapi gengsinya naik. Nah, value bagi dia itulah value. Kita tadi masih ada seorang marketing itu masih bingung, aduh, siapa pasar saya ya. Nah, gimana ya caranya? Nah, kita bisa cari juga, cari calon customer. Nah, ini caranya bisa melihat database yang dimiliki oleh perusahaan, juga bisa melihat komunitas. Pasti teman-teman punya komunitas. Ada komunitas band misalkan, ada komunitas penggemar misalkan penggemar mobil. Nah, bisa cari. Sekarang teman-teman bisa banyak googling, juga bisa banyak lah ya. Juga yang kalau dulu sempat ada namanya tuh sebelum muncul handphone ya, itu telepon tuh dulu ada buku telepon segini. Itu produknya Telkom ya. Itu namanya databook itu. Wah, itu calon konsumen banyak sekali. Nah, caranya adalah tadi mencari database ya. Saya dari memprospek tadi, tujuannya adalah apa? Memprospek itu harus efektif dan efisien memprospeknya. Jangan bertele-tele apa gitu. Datang, temui, ada customer datang, kita temuin, dan jangan bertele-tele. Harus tepat, jelas, tegas, dan lugas menjelaskannya. Efektif dan efisien. Sehingga tercapai apa yang dia mauin, dan produk kita yang akan disampaikan. Gitu ya. Itu tujuannya. Sehingga si calon customer tadi, dia bisa jelas-jelas apa tujuan atau yang akan dia beli. Nah, termasuk tujuan kita yang memprospek dia. Oke, caranya sudah. Kemudian siapa saja? Nah, ini. Siapa nih segmen kita? Keluarga kah? Atau individu? Komunitas misalkan, ada komunitas pembalap misalkan, komunitas burung, penggemar burung, komunitas misalkan tadi ada mahasiswa. Nah, ya. Atau mungkin jaringan bisnis. Ya, jaringan bisnis. Nah, di sini harus dipilah-pilah. Produk saya ini kemana nih? Apa produk saya? Larinya ke siapa? Kalau handphone jelas. Kita harus dari anak remaja. Oh, adakan misalkan pesta, bahkan ada acara inaugurasi apa. Teman-teman bisa ikut di dalamnya, misalkan ada event apa gitu ya. Nah, di situ. Nah, kita bisa membagi segmen-segmennya. Nah, ini ada institusi juga. Oh, kalau mobil siapa nih yang mau dididik? Oh, perusahaan misalkan, datanglah ke institusi. Perkantoran, oh ini perusahaan ini butuh kendaraan apa tentang, misalnya, oh dia pakainya truk, misalkan mobil truk, mobil bus, atau mobil pribadi, atau mobil pejabat. Nah, atau mungkin kenalan baru, ketemu nih di jalan, atau misalkan ketemu di tempat ibadah misalkan. Nah, bisa diprospek juga. Nah, kalau enggak, mencari sumber data tadi, database. Nah, di situ kita cari jelas segmennya, remaja, anak-anak, dan sebagainya ya. Termasuk kebutuhannya. Oh Pak, saya paling butuhnya ya yang handphonenya tipe sekian, RAM-nya 8, intinya 128 atau berapa. Sesuai kebutuhan, kita jelaskan. Oh, kalau teman-teman sukanya video, oh berarti ya Anda harus pakai yang handphonenya kameranya bagus. Nah, di situ. Kita harus kenal banget, mengenali kebutuhan sedalam-dalamnya tentang konsumen itu. Ya, ingatannya, apa itu form di sini? F-nya family, kondisi keluarganya. Kita tanya, keluarga itu sukanya atau hobinya pakai apa sih? Kalau mobil, oh dia sukanya Avanza, oh sukanya misalkan Alphard, oh sukanya misalkan Xenia. Nah, itu paham banget nih. Kalau untuk produk-produknya nilainya di atas ratusan juta, itu segmennya harus betul-betul kita kenali banget. Ya, sampai ke tentang pekerjaannya, ya, keluarganya, occupationnya atau kerjaannya, rekreasinya atau hobinya, dan duitnya. Nah ini analisa kebutuhannya. Dia butuh apa sebenarnya sih? Alat rumah tangga, gadget, jam tangan, atau mungkin tentang kesehatan. Nah, kita dalami banget. Teman-teman suka lihat, ada namanya sales
produk kesehatan, sampai detail lu menjelaskannya, Pak ini alat ini bisa begini, begitu, sampai panjang lebar, ya. Sampai dampaknya, efeknya, nanti sampai mengiritkan biayanya, sampai cost efisiensinya disebutkan di situ. Ya. Itulah analisa tentang kebutuhan customer. Nah, bagaimana nih? Tadi kan kita udah tahu nih karakternya ini. Nah, kita baru mulai punya janji. Janji kita harus kontak pada dia. Say hello, kontak awal. Nanti udah tahu deh, database tadi udah tahu. Kita bidik kantornya ini, tempatnya ini, alamatnya di sini. Ya. Tahu nomornya. Nah, kita mulai kontak awal. Saya yakin teman-teman suka ada penawaran tuh. Selamat siang Bapak Ibu, saya dari anu produknya ini. Nah itu. Ya udah mulai nih kontak awal. Halo, selamat siang, selamat pagi. Apa? Bapak Ibu, mohon maaf saya mengganggu. Ya ini kontak awal. Kita punya janji sama dia. Ya. Kita lanjutkan. Setelah kita punya janji dengan orang tersebut, apa yang disiapkan oleh diri kita? Ada namanya sales. Nah ini yang istilah sales. S-nya self confident, percaya diri. A-nya appearance, penampilan. Listen. Nah, kita belajar mendengarkan. Kemudian enthusiasm. Nah, ini antusias yang datang loyo gitu ya. Aduh, kita datang harus dengan berdiri tegak, usungkan dada gitu. Nah, setelah itu service ya, melayani. Jadi jangan sampai datang kita malah membuat orang itu tidak pede gitu ya. Nah, ini makanya harus self confident, percaya diri. Nah, inilah sales ini ternyata singkatnya seperti itu. Ini, nah itu barangkali teman-teman dari A sampai Z tadi ya sudah saya jelaskan, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bagaimana kita untuk membangun sebuah kepercayaan terhadap calon customer atau calon pembeli. Nah di sini ya, yang pertama tadi sudah sampaikan, bangun konektivitas tadi, cari database-nya, ya. Kita bangun relasi dengan mereka, kolaborasi dengan mereka, creative action, kita langsung beraction, berinteraksi, dan komit dengan janji. Jangan sampai kita membangun janji-janji yang istilahnya tidak ditepatin. Nah, terkait dengan value creation tadi, ini ingat, bangun kepercayaan, ikuti customer bicara, jangan dipotong, cari tahu masalahnya, dengarkan dengan baik, ya, kita menjadi pendengar yang baik, kemudian perjelas apa kebutuhan dia, ya, sampai jelas-jelasnya kebutuhannya apa, tunjukkan kelebihan produk kita, nah, dan berikan nilai tambah. Kalau Bapak punya produk kita ini, Bapak akan dari PD begini. Nah, itulah teman-teman. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mau diklarifikasi, ya silakan. Nah, Saya mau nanya Pak. siap. Rian, ya. Ya. Silakan Rian. Oke, kan yang namanya kita penjualan itu ada strategi dulu ya Pak ya kan? Siap. Kita konsep, gimana kita cara penjualan. Nah, yang mau saya tanyakan tuh bagaimana penyesuaiannya jika kita sudah merencanakan strategi, tapi di lapangan itu menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan strategi kita Pak. Realnya apa? Realnya? Iya. Contohnya apa? Realnya apa? Misalkan nih kayak kita mengkonsep ini cara jual HP itu kayak gini, nanti konsepnya kayak gini, ini yang kita tawarkan. Ya. Nah tiba di lapangan tuh kayak customer tuh kan nggak selalunya mau mendengarkan, nggak selalunya pokoknya dia mau HP ini ya udah HP ini gitu. Ya. Cara kita menarik biar dia mau berpindah ke HP lain itu gimana gitu? Ya. Oke. Nah, saya masih Rian ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang Anda tanyakan tadi. Dalam penyapa di lapangan, saya yakin pasti akan kejadian dia butuhnya A, tapi di situ adanya B, gitu kan? Iya. Jadi nggak sesuai dengan harapan dia. Iya. Ini gimana Pak cara mengalihkan? Nah, disitulah kita bisa menunjukkan di sini value produk yang ada di kita. Kita bandingkan. Produk dia harapannya A, tapi ternyata ada B. Oke Pak, saya akan sampaikan. Yang A ini harganya contoh 10 juta. Yang saya 10 juta kurang dikit. Tapi nilai tambah produk saya, Bapak bandingkan. Silakan Anda cek di komen ya. Kan ada tuh kalau di komen di produk ya. Namanya apa sih kalau
dalam itu penilaian rating ya, coba cek di rating, silakan Bapak berani cek produk saya. Nah itu salah satu untuk meyakinkan. Di samping harga juga value, harga ini lebih rendah Pak, tapi silakan Abah cek ratingnya, di bintang 5 semua tuh, wah tunjukin ke dia. Nah semacam itu semacam itu. Jadi kita bisa mengalihkan sehingga dia bisa tersolusikan apa yang jadi masalah. Nah itu mudah-mudahan ada tidak puas. Kalau puas nanti nggak akan nanya lagi. Silakan yang lain, Bang. Silakan. Masih banyak, Bang. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, bintang. Saya mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan Ya. kepada seorang mahasiswa, apalagi anak-anak muda gitu Pak, Sekarang. supaya ke depannya dia bisa menjadi pemimpin atau Ya. pengusaha sukses gitu Pak. Siap. Oke. Baik, masih bintang. Jadi kita tentang leadership ya. Ya Pak. Leadership, nah, atau pemimpinan. Nih. Nah, yang harus dipegang oleh seorang leadership, seorang pemimpin ini, baik itu anak muda ataupun anak tua lah, yang modal pemimpin. Yang pertama apa di sini? Yang jelas, kalau orang bicara pasti ini disiplin pasti ya. Ini harus melekat. Dan komitmen. Seorang pemimpin kalau nggak komitmen, dia janji sama anak buahnya A, kemudian sorenya B, udah jangan dianggap. Itu artinya pemimpin itu nggak pantas. Hari ini bicara A, besok bicara B. Loh, Bapak kemarin ngomong gitu. Itu saya yakin-yakinnya anak buah kecewa. Nah, ini komitmen ya. Nah, kemudian ada namanya, kalau ini istilahnya walk the talk. Nah, ini apa nih? Ini mungkin teman-teman baru-baru dengar walk the talk. Apa yang dibicarakan sesuai dengan perbuatan. Nah, itu loh, walk the talk. Nah, ini tolong komitmen ini kalau disiplin oke lah ya. Disiplin jelas ini mah apa menjadi harus melekat. Nah, yang keempat adalah tauladan ya, tauladan. Tahu nggak tauladan ini? Apa tauladan? Tauladan. Tuh. Contoh. Harus berikan contoh. Ngomongnya jangan korupsi, dia korupsi. Jangan apa namanya? Mangkir, dia mangkir. Ini wah, apa ini dari ini tauladan. Tunjukkan kalau emang apa yang diminta seperti itu ya laksanakan seperti itu, teladani. Betul, ini saya banyak sekali, hampir setiap seminar tentang pemimpinan ini muncul terus teladan. Bapak sih nyuruh ke saya harus datang jam sekian, ini contoh nih, misalkan ada kerjaan harus lembur gitu ya, bos datang tuh malam-malam, datang benar komitmen. Kalau walaupun datang tuh dia nggak kerja, hanya datang, hanya melihat anak buah. Tapi kan anak buah merasa, benar nih, bos menghargai kita juga ya gitu. Dia menunjukkan sikapnya. Oke. Terima kasih atas atensinya di sore hari ini. Saya betul-betul merasa apa ya, terharu lah. Kenapa? Teman-teman tuh mempunyai semangat, eager, antusias bagaimana menjadi calon seorang wirausaha. Karena jujur, negara yang maju adalah negara yang memiliki penduduknya menjadi wirausaha minimal 2%. Itu. Kalau Jepang, Singapura itu udah di atas 7%, Amerika udah 20%. Wajar dia maju, karena jiwanya yang wirausaha tadi kan. Banyakin, udah kreatif dan sebagainya. Nah, maka dari itu, hari kali ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan materi hari ini menjadi bekal buat teman-teman semuanya nanti di kehidupan sehari-hari. Mungkin ini baru secuil ilmu, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat. Nanti di session yang lain kita bisa lanjutkan dengan materi yang lain. Jadi itu saja, dan saya terima kasih. Dan kata terakhir, akhir kalam, selamat sore dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.